Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi, ingin pencerahan buat saudara kita yang di lapangan ya. Karena begini saudara, ada lagi pertanyaan saudara kita. Saya mau angkat ini, tolong ditontonnya, diikuti, mudah ada pelajaran didapat ilmu namun sedikit kita syukuri. Yaitu mengenai pertanyaan saudara kita, ini sudah panen. Wah, luar biasa ini. Nah, dia menanyakan saudara kita ini, berapa bagusnya sarang baru kita panen, Pak? Nah, itu pertanyaan saudara kita ya. Jadi saya angkat saudaraku lagi ini mengenai adanya lagi di dalam ruangan RB mengenai panen ya. Kalau panen itu berarti sudah menghasilkan uang. Wah, ini yang diimpikan petani ini. Ini sudah lama diimpikan ini sampai dia membangun bangunan RBW, rumahan gedung walek. Nah, jadi kalau mengenai kita berbahasa panen di dalam ruangan RBW, itu kita lihat dulu sarangnya di dalam, ya. Kita deteksi dulu bangunannya sudah berapa lama dan sarangnya bagaimana. Nah, yang mana yang saya maksud bangunannya sudah berapa lama? Nah, kalau bangunan sudah agak lama dan sarang itu sudah berkali-kali ditempati menetas anak, itu tidak jadi masalah. Kita lepas sarangnya kalau agak banyak. Tetapi kalau biar berkali-kali itu, kalau baru sedikit sarang, jangan dulu. Nah, itu jangan dulu. Dan itu yang kedua, yang saya tadi katakan, panennya kita harus juga deteksi sarang. Cara mendeteksi sarang itu, yang idealnya itu sarang berapa jari. Kan banyak sarang saudaraku, polesan juga sudah mau jadi sarang, dicetak sarang juga jadi, 1 jari juga itu sarang juga, 2 jari juga sarang. Jadi kita harus tahu cara panen, cara mengenal itu sarang yang kita perlu buka di sirip. Karena kalau salah buka itu fatal ujung-ujungnya. Yang mana saya mengatakan fatal ujung-ujungnya, kendalanya sama waleknya. Karena kalau kita buka sarangnya belum saatnya kita buka, itu fatal bagi wali saudara, fatal. Mungkin saudara kita bertanya ya, nah, kenapa bisa fatal, Bang? Kalau kita buka sarangnya di dalam ruang RBW. Nah, ini gini. Saya mengatakan fatal, ujung-ujungnya kendalanya ke walek, asbab itu sarang kalau belum ditempati beranak, apalagi yang bangunan baru, istilahnya masih pemula, belum lama, itu biasa walek itu agak ada stres. Karena bisa jadi belum berkali-kali dia netas anak di situ, bertelur. Ya, kan bertelur dulu baru netas anak, tidak mungkin netas anak dulu baru bertelur, berarti kebalikan ya. Jangan dibalik saudaraku ya, bertelur dulu baru netas anak. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita buka sarang itu setelah anak sudah terbang, berarti sarang itu sudah kosong. Itu sudah bisa dilepaskan di sirip. Tapi jangan dulu saudara. Jangan langsung lepaskan dulu. Jangan sampai sarangnya baru ada 3 biji, 4 biji. Berarti tidak ada populasi ke depan. Istilahnya populasi itu adalah penerus. Ya. Jadi kita harus tahu bedakan. Kita harus tahu paham. Nah, yang mana yang saya maksud populasi itu harus kita betul-betul itu bisa mendeteksi. Kita bisa apa istilahnya ya? Tahu mengenali itu sarang. Yang mana yang belum bisa dibuka, yang mana sudah bisa yang mana yang saya ulang ya. Yang mana yang belum bisa dipanen dan yang mana sudah bisa dipanen. Dan mana saat waktu kita panen sarang. Nah, itu harus tahu saudaraku ya. Karena demi keselamatannya burung dan untuk Anda, untuk saudara. Kalau burung bagus, saudara-saudara kita juga bagus. Kalau burung fatal, ujungnya sama kita juga stres. Jadi kembali juga sama kita.
Jadi itu selalu saya utarakan, hati-hati kalau mengenal sarang di dalam ruangan RBO karena di situ kunci. Di situ kunci. Ibarat ke lemari, kalau tidak ada kuncinya itu kita tidak bisa ambil pakaian itu di dalam lemari. Kuncinya hilang, tidak ada lagi kunci serek. Sedangkan ini kita pakai di dalam atau ada apa ya istilahnya? Ada yang kita simpan gitu barang rahasia di dalam lemari, tapi luar biasa itu lemari itu susah dibuka. Ada lagi kuncinya tapi patah kuncinya. Caranya gimana? Nah, ujung-ujungnya patah. Kenapa saya mengatakan patah? Pas sama lemari itu kita cungkil, rusak toh? Begitu juga walek. Belum saatnya kita cungkil. Akhirnya waliknya stres. Karena kenapa? Baru-baru tadi ini sarannya baru kurang lebih 2 jari atau 2 jari setengah, belum sampai 3 jari, itu pun belum di tempat bertelur kita ambil sarangnya. Itu namanya, kata singkatnya, panen rampas. Belum saatnya kita lepaskan di sirip, sudah dilepaskan. Coba kalau terbang anak baru kita panen, saudaraku, mantap. Sarangnya juga cantik, anaknya juga lolos, indunya juga tidak stres, dan kita juga enak ambil karena harganya juga tinggi. Tinggi harga berarti kita juga puas. Itu saudaraku. Itu yang kita cari tuh. Jangan kita buka sarang nanti ada kekecewaan. Yang saya maksud kekecewaan, kita buka sarang nanti seumpamanya itu masih di bawah dari 2 jari. Bisa tadi itu tindis harga 10 juta. Oke lah, tidak usah kita ambil dulu 10 juta. Kita ambil standar dulu 9.500.000. Itu patahan putih. Tetapi kalau kita ambil dari 2 jari setengah, dia jatuh ke harga 3.500.000. Perbedaannya itu kurang lebih sekitar berapa? 5 juta sampai 6 juta. Coba. Ini per 1 kilo. Kalau baru biji-biji kan belum 1 kilo saudaraku ya. Baru hitungan berapa gram. Miligram dulu baru ke gram. Itu timbangan digital khusus untuk walek. Miligram miligram, gram, ons, kilo. Itu harganya kalau kita cara membeli sarang di petani walek. Begitu saudaraku ya. Jadi paham apa saya maksud? Ya. Ya oke lah saudaraku, lanjut. Itu di dalam tadi saya kembali ke situ tadi. Apa bisa dibuka sarangnya, Pak? Berapa yang baru kita bisa lepaskan sarangnya, maksudnya panen. Itu mengenai panen sarang di dalam ruangan RBW saudaraku, itu ketergantungan dari banyaknya sarang dan lamanya itu RBW. Ini yang saya maksud. Kalau sudah agak lama, baru itu sarang sudah agak banyak, istilahnya di atas 30 atau di atas 50, ya. Itu tidak jadi masalah kita lepas karena itu sudah ada harga, ya, itu sudah hasil uang, itu sudah. Kalau sudah dilepaskan itu keluar dari kandang itu ya kipas, baru kita panggilkan penjual, pembeli sarang, istilahnya pengepul. Sisa kita gimana caranya? Nego pembelinya. Kalau sarangnya bagus agak tinggi juga harga. Gitu saudaraku ya, kan cara gitu saya juga kalau saya membeli sarang di lapangan, ketergantungan saya dulu detek sarangnya, apa sarangnya tidak berwarna, begitu. Jadi kembali ke itu tadi, itu kalau kita mau buka sarang saudaraku, lihat dulu ya itu pesan saya. Kalau baru sedikit saudaraku, apalagi kalau bangunan baru 2 kali ditempati itu menetas telur, jangan dibuka dulu. Kalau belum terlalu butuh, jangan dibuka dulu saudaraku ya. Kalau belum terlalu butuh, karena namanya butuh itu tidak ada lagi sarang kita butuh. Apalagi kalau ada sarang walek, lebih butuh lagi. Kan ini yang membutuhkan biaya hidup, ini yang paling sulit kita hadapi. Faktor kesabaran juga di situ. Sama dengan walek itu faktor kesabaran juga. Kalau tidak sabar itu baru berapa sarangnya sudah kita cungkil, sampai waleknya itu mengeluh indunya, ini belum jadi saya punya sarang, ini dicungkil lagi saya punya sarang, ini nanti saya sudah saya tinggalkan di tempat. Itu seandainya waleknya berbicara seperti kita
Hari-hari neko-neko itu wale di dalam ruangan RBW. Kurang ngajar ini orang ini. Baru-baru saya belum bisa tempati bertelur, dia cungkil misa punya sarang. Waduh, gawat ini. Setengah mati kita kasih keluar air liur. Gampang jawabannya saudaraku. Kalau wale ngomong gitu, kita juga bisa ngomong. Kamu itu marah-marah. Kita juga setengah mati bikin kekau bangunan baru kau cetakan sarang kita. Apalagi lama juga menunggu. Seandainya ini wale, ini sekedar wacana humor ya. Seandainya waliknya berbicara, kita bisa juga kasih jawaban. Kamu itu bikin sarang, kita juga setengah mati bikin kekau bangunan. Jadi usahakan saudaraku, kembali kita tadi. Jadi itu tadi kalau sarang sudah ada kurang lebih 30 atau di bawah 50 saudaraku, atau di atas 50 dan seterusnya. Kalau sudah agak lama, sudah 3-4 kali udah ditempati menetas, terbang anak maksud saya. Tidak apa-apa kita lepaskan. Tidak apa-apa. Silakan buka sarangnya. Justru itu bagus. Tetapi kita lihat sarang dulu. Ya. Karena kenapa saya mengatakan tadi bagus? Karena anak sudah terbang, berarti kosong. Kalau kosong, berarti kita sudah bisa ambil. Hanya biasanya yang terjadi kalau sudah ditempati 3-4 kali seterusnya itu netas anak, itu sarang tebal, agak kotor, dan berwarna. Warna semacam kayak krem, kayak kuning-kuningan, itu harganya agak jatuh. Tetapi tidak jadi masalah. Kalau masalah itu di belakang kita pikir itu masalah harga jatuh, saudaraku. Karena kita utamakan dulu populasi. Nanti di belakang bikin sarang baru kita bisa atur cara panen kita yang ideal, yang maksimalnya. Maksimalnya itu anak sudah terbang. Jadi adakan panen terbang anak. Jadi itu yang kita inginkan, gimana cara supaya kita bisa dapat hasil, anak juga lolos dan induk juga tidak stres. Itu yang cara panen yang paling ideal kita lakukan di dalam ruangan RBW agar supaya waliknya itu tidak stres. Ya. Begitu saudara yang saya maksud. Jadi bagus itu, istilahnya terkontrol semua bagian dalam. Makanya selalu ada bahasa saya, kita harus konsisten. Ya, kita harus konsisten, itu berarti kita harus tahu bagian di dalam itu. Kalau sarangnya itu saudaraku, ya ini yang pertanyaan saudara kita ini, ya terima kasih banyak, mau lagi sharing. Bagus. Kalau sarangnya sudah banyak saudaraku, agak-agak banyak. Kalau ada bahasa begitu, berapa baru bisa kita lepaskan. Itu panen perdana kayaknya saudara kita ini, panen perdana. Tapi dia enggak sebut lagi di sini berapa lantai dia punya bangunan. Ya, berapa lantai bangunannya saudaraku, gitu. Tapi kalau mengenai sarang itu tergantung dari saudara-saudara. Biar 2 biji juga bisa kita buka, biar 2 biji. Tetapi yang kita pikirkan itu, istilahnya koloninya wale. Wali itu kan mau suka berkeloni, dia suka banyak. Tetapi kalau tidak ada sarang ditempati di situ bertelur, kan gimana caranya mau bertelur kalau belum ditempati bertelur baru kita lepaskan? Kan memang banyak begitu saudara, banyak sekali teman-teman kita itu di lapangan belum ditempati bertelur itu yang si induk sampai dibuka itu sarang. Karena dia sudah lihat sarang, dia sudah lihat itu sarang. Apalagi kalau ada juga itu penelpon itu pedagang sarang. Halo, ada sarangnya bang? Saya bilang ada di dalam tapi belum dicungkil. Bilang kira-kira kapan dipanen? Nelpon juga di pembeli, sakit kepalanya. Apalagi kalau dibilang juga di pembeli si punya bangunan, istilahnya si petani walik. Berapa harga? Kan saya pembeli sarang juga. Saya pembeli sarang, jadi sering begitu saudaraku. Belum dia panen sudah nelpon, berapa harganya bang sarang sekarang 1 kilo. Saya tanya gini, dia, oh ya saya mau buka sarang saya. Dia buka sarangnya itu, baru berapa biji. Saya bilang ini. Justru yang baru sedikit sarangnya itu yang ganas menelpon. Pahaya betul itu walik di. Saudara-saudara ya. Lucu itu walik itu.
Bikin sakit hati, bikin sakit juga kita, membuat ketawa juga kita, membuat gembira juga kita, bikin tegang juga, ada semua itu di walek, ada semua itu di walek. Kenapa sebenarnya walek gitu? Karena itu walek itu dia pencetak uang, pembikin uang itu. Jangan kita salah persepsi. Bila walek katanya itu pembikin uang, tidak begitu. Maksudnya walek itu harganya dia punya sarang itu kalau kita jual mahal, makanya itu bahasa walek itu pencipta uang. Sama yang saya kemarin saya bahas, air liur walek itu penghasil emas. Mantap, air liur walek itu penghasil emas. Bukan waleknya penghasil emas, itu sarangnya nanti kalau dijual silahkan beli emas, karena jadi emas toh. Aduh, lucu. Jadi oke saudara, ya lanjut dari itu tadi. Jadi saudara itu kalau mau buka sarang, jangan dibuka dulu saudara, kalau baru sedikit. Di bawah dari 50 jangan dulu, sedangkan di atas dari 50 dulu jangan dulu, sabar dulu, tahan sedikit. Ibaratkan kita sebagai muslim itu berpuasa lah. Ada saatnya nanti kita itu bosan sendiri buka sarang. Ya. Mudah-mudahan bisa kita capai itu, bukan bosan sendiri. Kenapa saya mengatakan bosan sendiri itu? Kita buka, sebelum kita buka ini ada lagi jadi di belakang, bersusun-susun lagi jadi sarang di belakang. Ada yang bikin polesan, ada yang bertelur, ada anaknya jadi kecil dari sudah bersusun. Itu yang tidak putus, itu buka sarang. Nah, sedangkan walek itu tidak ada putusnya, tidak ada putus. Kalau PNS itu pegawai negeri sipil ada pensiunnya, tapi kalau walek tidak ada masa pensiun. Nah, tidak ada masa pensiun kalau walek. Karena dia, makanya selalu saya utarakan, usahakan populasinya, koloninya. Karena yang itu walek adalah penerus. Itu selalu saya utarakan di konten tutorial saya, agar supaya ini si petani walek, saudara kita di lapangan bisa paham. Itu mengenai walek. Jadi memang pengaruhnya itu luar biasa itu walek, karena barang ekspor. Begitu saudaraku ya. Coba kita banding harga itu walek ya. Kalau kita bawa itu kelapa, berapa banyaknya kelapa itu, baru 10 juta harganya. Berapa aja itu walek itu, paling satu kantongan gitu. Enggak sampai satu kantongan, karena kalau sarang walek itu sedikit saja 1 kilo itu, apalagi kalau sarang berkualitas super ya, itu lebih 10 juta. Coba kalau kelapa 10 juta berapa banyak itu kelapa, berat juga. Saudara-saudaraku ya, tapi semua kita harus syukur saudaraku ya. Kita tidak bisa menganggap rente mengambang rente, memangnya rente mau dibayar. rente tanah kali, rente hektar ya, mau apa ya, saya ulangi itu saudaraku ya. Kalau kita menghadapi di bagian dalam ruangan RBW, kita lihat dulu itu bagian-bagian sarang di dalam, jangan dibuka. Saya ulang ya, jangan dibuka dulu saudaraku, baru sedikit, usahakan dulu perkembangbiaknya toh. Nah, itu terkecuali tadi itu maksud saya itu kalau sudah butuh ya, saya ngerti juga mengenai adanya namanya kebutuhan rumah tangga yang mau tidak mau ya. Nah, itu mau tidak mau daripada tidak ada kita mau belanjakan ya, terpaksa kita ambil tindakan buka sarang di belakang persoalan gitu. Kalau apa masih mau dibikin tapi kalau tidak ada paksaan dulu saudaraku, belum terlalu membutuhkan, kita usahakan gimana caranya supaya itu sarang itu biarkan dulu berkali-kali ya, berkali-kali, maksudnya berkali-kali itu terbang waleknya, bertelur di situ, terbang anak, netas terbang anak, dan akan lama-kelamaan bertelur lagi di situ. Karena biasa juga itu saudaraku itu bukan itu yang punya induk tadi yang terbang anak tempatnya bertelur, ada lagi tuh walek lagi yang tempatnya bertelur. Karena biasanya itu yang induk kalau sudah terbang anaknya dia tidak di situ lagi, paling di sampingnya itu bertengker, dia tidak naik di sarang. Kalau kosong, coba perhatikan di CCTV, kalau ada CCTV ya saudaraku, coba kita deteksi, coba kita lihat. Terkecuali kalau ada telur di situ, baru induk naik di situ ngeram. Nah, itu induk ya, dia ngeram, maksudnya dia itu ngeram telurnya, karena lamanya di ngeram telurnya kan. Biasa juga ada pertanyaan berapa lama itu telur baru bisa jadi anak netas. Nah, jadi itu telur di ngerami itu 1 bulan lebih saudaraku. Kadang 1 bulan, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Antara itu 3 ini hari ditindis.
1 bulan 2 hari, 3 hari dan 4 hari. Biasa juga 1 bulan 5 hari baru dia mulai dari telur tadi di ngeram sama induk sampai dia pecah jadi anak. Istilahnya sudah menetas. Dan berapa hari itu nanti setelah netas, anak itu berapa lama baru bisa dia terbang. Kurang lebih hitungan harinya tadi itu 1 bulan 2 hari, 1 bulan 3 hari, 1 bulan 4 hari, sampai 1 bulan 5 hari induk anak tadi itu yang dari menetas telur, keluar dari telur itu sudah terbang. Jadi mulai hingga dewasa itu jenjangnya, itu harinya saya hitungkan ya. Berarti ada lagi bertanya nanti, berapa lama itu bang kalau sudah terbang itu baru bisa bikin sarang? Kalau anak sudah terbang itu sudah dewasa, masa kawinnya itu mulai dari kecil sampai terbang gitu. Saya ulangi. Kalau sudah terbang itu menjenjangi 7 sampai 8 bulan baru dia bikin sarang. Berarti itu populasi agak lambat. Cara mempercepat populasi itu adalah gimana cara supaya saudara-saudara kita di lapangan gimana cara bisa menarik burung liar, burung yang tidak punya rumahan kandang walek maksud saya, rumahan walek yang burung liar. Begitupun juga yang ada rumahannya biasa itu pindah ke tempat kita. Kalau tempat kita itu terpenuhi, tertata, ya bagus bagian dalamnya, ideal bagian dalamnya, apa yang dibutuhkan walek, apa yang diinginkan walek, apa yang dicari walek, itu semua walek itu akan betah di situ. Nah, cara membetahkan burung di dalam ruangan RBW itu sangat-sangat sulit. Ya, sulit. Karena ini burung nanti dia keinginannya, karena dia terbang, tidak bisa ibaratkan kayak sapi. Sapi itu kan bisa diikat baru ditarik. Ya, begitu juga itu semacam kayak bebek, entok. Bisa diusir masuk di kandangnya itu baru kita tutup itu kandangnya. Bisa. Tetapi kalau wale gimana caranya? Memangnya kita pakai sayap baru terbang juga pergi tarik dia. Waduh. Jangan mimpi saudara-saudaraku ya, jangan mimpi. Ada itu lagunya, siapa ini punya lagu itu? Bagaikan burung dalam sangkar. Aduh, Nia dan Niati lagunya Nia Niati nggak salah ya. Lucu ya. Itu lagu nostalgia, lagu kembang kenangan. Burung dalam sangkar kayak. Jadi ini burung ya, burung walek itu memang langka. Itu langka. Jadi sisa kita itu harus memahami walek, mendalami itu walek. Banyak juga bertanya itu, apanya mau didalami itu? Apanya mau dipahami walek? Wah, ini disitulah. Itulah maksud saya, di situ semua terletak rahasia-rahasia gimana caranya supaya walek kita tahu. Dalami, maksudnya saya dalami itu saya buka ya. Saya mengatakan dalami itu walek karena walek itu nanti dia bisa betah tinggal hinap di situ bertahan sampai dia itu hidup matinya di situ karena itu tempat dia suka. Dia bikin anak di situ, dia bikin sarang, cetakan sarang kita, dan dia juga bisa mengundang burung lain masuk. Itu makanya saya pahami, tahu itu, dalami. Dan bagaimana caranya tadi itu supaya dia bertelurnya bagus, sarangnya bagus, berkualitas. Begitu juga itu induk, gimana caranya supaya dia cepat beradaptasi, bisa cepat berkembang biak, cepat bikin sarang, istilahnya cepat cetak sarang cepat. Waduh, meledak kayak bom. Wah, perang lagi ini Ukraina dengan Rusia. Apalagi sekarang ini sama-samanya perang sekarang di dunia ini Jadi kita ini berperang juga di dunia walek. Kenapa saya mengatakan berperang itu? Kita itu setengah mati juga saudara, kita bikin bangunan tapi tidak mau tinggal burungnya. Aduh, membosankan bahasanya ya. Jangan bosan saudaraku, karena kalau bosan itu waleknya nanti juga bosan. Jadi lanjut dari itu saudaraku ya. Itu tadi kalian sudah paham ya. Itu bagian di dalamnya tadi itu semacam sarang itu silakan buka kalau sudah banyak.
tapi cara bukanya saudara ya, cara bukanya usahakan itu 2,5 jari ke atas ya. Istilahnya nggak usah kita gunakan yang kayak gitu saudara. Beda kalau sudah panen padat per kilo-kiloan sampai puluhan kilo. Kalau baru panen perdana itu berarti panen pemula. Usahakan ya, kita usahakan supaya nanti anaknya terbang baru kita lepaskan sarangnya. Jadi keuntungan itu ada 3. Kenapa saya mengatakan keuntungan ada 3 ya? Ada 3 keuntungan. Karena kalau panen terbang anak ya, pertama itu keuntungannya itu anaknya selamat terbang. Ya, 1. Yang kedua itu induknya tidak stres karena sudah terbang anak, baru kita lepaskan sarangnya. Yang ketiga itu sarang itu 3 jari sampai 3 jari ke atas dan dia berat dan mahal. Yang keempat ini populasinya nambah. Ada 4 kelebihan di situ kalau kita panen terbang anak. Tetapi kebalikannya kalau kita mengadakan panen paksa, fatal. Ada 4 juga ini. Pertama, panen paksa itu harganya sarang nanti kalau kita jual agak murah karena masih kecil. Dia salah sedikit masuk di patahan atau kakian. Mumpung kalau di patahan, tapi kalau kakian lebih murah lagi, 3 juta lebih sampai 4 juta. 1. Yang kedua itu populasi tidak nambah karena belum sempat bertelur kita buka sarang. 2. Yang ketiga itu induk itu stres karena dia belum sempat bertelur kita buka sarangnya. Ya. Stres. Dan yang keempat itu kita juga ikut stres karena kenapa? Populasi tidak nambah, sarang yang kita buka tadi itu harganya jatuh, murah. Coba. Jadi sisa kita pikirkan saudaraku ya. Nah, jadi saya kupas itu saya bukakan ini semua ini mengenai tentang perwalitan karena yang saya bahas ini mengenai panen. Kalau bahasa panen itu berarti sudah uang. Ini inti sudah ini. Ya. Jadi saudara kita tergantung saudara karena berapa ya maksud di situ pertanyaannya berapa yang bisa kita buka kalau istilahnya baru panen pertama. Ya terserah saudara kalau sudah banyak sarangnya, sudah lanjut populasi, usahakan ya yang kosong yang kita buka saudaraku ya. Walet yang kosong itu sarang, maksud saya sarang yang kosong tidak ada telur di situ, tidak ada anak yang sudah terbang. Tidak apa-apa kita buka. Silakan buka karena itu sudah jadi uang. Tetapi hati-hati jangan sampai kita lihat itu sarang agak besar tapi kosong. Padahal itu belum ditempati bertelur, baru mau diletakkan telurnya. Kita lepaskan. Berarti itu induk nanti agak stres karena belum sempat dia meletakkan telur di situ kita buka sarang. Sedangkan sarang ini sudah jadi. Karena banyak begitu saudaraku, sudah besar itu tapi belum bertelur induknya. Nah, itu yang susah dibedakan. Wah, ini sarangnya besar di tempatnya. Cara membedakan itu lihat saja di bagian atas. Dia kan modelnya sarang kayak gini, ya. Kita lihat bagian atasnya ini. Kalau ada di situ agak kotoran di situ semacam kayak pecahan telur itu berarti sudah terbang anak. Atau agak banyak bulu-bulunya di situ ya, istilahnya bulu-bulu burung ya. Hati-hati saudaraku ya. Salah paham nanti kalau bulu-bulu burung apa dulu? Bulu-bulu apa dulu? Aduh, hati-hati ya. Tahan dulu. Maksudnya saya ulangi ya, itu bulunya burung yang itu rontok itu jatuh di situ kan biasanya kalau walik itu bersarang biasa itu bulunya kena itu kan itu sarang itu baru jadi itu dia itu kayak lem. Jadi biasa bulunya itu dia lengket di situ, makanya biasa itu ada bahasa musim bulu, musim gugur. Nah itu untuk bagi walek. Nah, makanya saya katakan usahakan itu kita periksa, kita beda itu saudaraku. Kalau sudah ditempati bertelur dengan belum ditempati bertelur, atau ditempati sudah menetas anak dengan belum ditempati menetas anak. Nah, apalagi kalau sudah 3 kali, kentara sekali bersih itu saudaraku bagian atas itu kalau belum ditempati paling ada itu bekas kotoran sedikit. Kan walek juga pintar. Kalau dia mau buang kotorannya itu dia itu di pinggir, dia jatuhkan itu kotorannya ke bawah, pintar. Nah, dia tidak berak di sarangnya tidak. Paling biasanya kalau sudah ada anak, makanya saya katakan kalau sudah ada anak itu kentara itu kalau belum ditempati bertelur dengan yang sudah ditempati bertelur, maksudnya
belum ditempati bertelur di situ dan sudah menetas anak-anak terbang, kan sama-sama kosong. Itu cara membedakan. Pasti ada jauh perbedaannya. Biasa juga ada di situ bekas-bekas pecahan telur. Kalau itu sudah ditempati, kan banyak saudara kita. Bagaimana caranya bang? Kalau kita mau buka sarang sama-sama kosong, bagaimana caranya kalau kita mau tahu yang mana sudah terbang anak, yang mana belum ditempati bertelur? Nah itu tadi cara deteksi. Nah gitu saudaraku ya. Nah itu tadi. Jadi kembali lagi ke itu tadi saran. Kalau panen saudara ya, tolong diperhatikan kalau sebelum kita keluar dari dalam ruangan RBW, dalam kandang walek maksud saya, itu periksa bagian dalam semua dulu, baru kita keluar. Karena banyak itu yang kendala-kendala yang kita perlu periksa. Jangan sampai kita keluar kita belum periksa semacam kayak itu predator-predatornya walek ya. Kalau banyak kita lihat itu semacam kecoa itu, adakan penyemprotan. Ya, adakan penyemprotan. Istilahnya pembasmi. Karena banyak itu predator yang menghambat itu populasi walek dan sarang walek. Nah, kan banyak predator, sering saya jelaskan itu, saya sering angkat itu mengenai adanya predator yang bisa menghambat, bisa menghalangi semua itu populasi koloninya walek sampai walek itu bisa stres. Lambat populasinya. Karena kenapa saya bilang stres? Gimana caranya burung walek tidak stres kalau sudah jadi anaknya di situ, dia datang mau kasih makan anaknya, sedangkan ini tadi ditokke makan anaknya, jelas stres dong. Begitu juga kecoa. Nah, itu dihantam semua itu sarangnya, di lubang-lubang itu dimakan itu sampai berlubang-lubang itu sarang. Nah itu saya maksud. Jadi itu kalau kita di walek, di dunia walek, kita betul-betul itu harus tahu ya saudaraku ya. Jangan bahasanya hanya bikin bangunan tunggu hasil. Semua petani walek mau begitu saudaraku, tapi memang perjuangan, butuh perjuangan. Nah, butuh perjuangan itu. Jadi sudah paham saudaraku ya apa saya maksudnya, semacam kayak itu kelembabannya di dalam dulu kita periksa. Apakah sudah idealnya berapa bagus ini airnya yang kita isi ini di kolam, harus paham semua itu berapa kubik supaya dia mencapai kelembabannya ya. Kalau kita masuk, kalau seumpamanya kita masuk itu membuka sarang tetapi itu sarang itu belum ditempati bertelur, ya tahan sedikit. Kalau mengenai itu bahasan saudaraku berapa yang bisa kita buka, ya tergantung dari sarang saudara. Kalau banyak sarangnya tidak apa-apa juga kita banyak. Kalau sudah banyak kosong yang sudah terbang anaknya, ayah lepaskan tidak apa-apa. Tidak apa-apa saudaraku, kan itu kan sudah uang ya. Tetapi tergantung dari saudara, apakah saya dulu jangan saya lepaskan ini karena baru berapa sarang. Kalau mengenai sarang saudaraku, biar itu 30 sudah bisa kita buka, cari yang kosong yang sudah terbang anak. Nah kita mau sisa berapa, yang kita sisa itu yang ada telur dan anak. Tapi kalau tidak ada silakan buka semua, kosongkan akan dia bikin lagi itu. Nah tetapi populasi kita pikirkan juga ya. Ya, karena memang ini ada kendala yang sulit dihadapi antara hasil dan populasi. Yang mana saya maksud gawat. Yang mana saya maksud populasi ada dua. Pertama ini kita tidak buka sarangnya ini, wah kita tidak dapat uang. Karena ini sarang kita membuka, mau kita jual. Tapi populasi kita pikir ini baru bahasa sedikit, sarang yang belum banyak. Nah, yang mana kita mau pikir? Kalau saya buka ini, wah ini bahaya juga, ini yang mencetak uang. Tidak dicetak nanti ini kalau saya buka ini satu. Bahasanya gini, ada sarang kalau saya buka ini saya jual jadi uang. Ya. Tetapi kalau saya buka, saya ulang ya supaya paham. Ini kan bahasa hasil. Kalau saya buka ini sarang walek, saya panen, ini kan jadi uang, saya jual. Tetapi kalau saya tidak buka ini sarang walek, tidak ada uang, tidak dijual. Tetapi populasinya akan mencetak nanti, ibaratkan kita itu simpang uang di bank itu ada hasil. Begitu maksud saya. Paham toh? Mantap saudaraku. Ya terserah. Terserah kita mau populasinya, koloninya itu mau lanjut atau kita mau istilahnya bikinkan walek itu kendala. Tergantung dari saudara-saudara ya.
Jadi oke saudara, inilah tadi yang panjang lebar saya. Ini saya sudah berbicara di sini 34 sudah hampir 35 menit ya. Nah, ini penjelasan mengenai cara panennya di dalam dan berapa lama dan berapa sarang baru bisa kita lepaskan di sirip, istilahnya panen. Nah, saya sudah jelaskan tadi saudaraku ya. Itu tidak menentu, tergantung dari saudara. Kita mau lepaskan baru sedikit sarang silakan. Mau banyak saran silakan. Kita belum saya buka sarannya karena kita pikirkan juga populasi koloni, perkembang biak wadi dalam ruangan LBW. Silakan juga semua jadi saudaraku. Hanya saya itu berikan pandangan yang dimana cara supaya semua selamat. Kenapa saya mengatakan semua selamat? Burung induk selamat, anak selamat, sarang pun juga begitu bagus kualitas, dan kita juga itu enak itu kalau kita mau jual harganya tinggi. Coba, terserah kita mau lewati yang mana. Nah, saya itu kan hanya memberikan motivasi, ya, gambaran yang mana yang kita bisa lewati, yang mana yang bisa kita mau lakukan. Oke, saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaannya ini. Yang belum saya angkat pertanyaannya, mohon maaf karena tidak mungkin saya langsung saya angkat saudaraku ya. Berarti kalau ada yang terlewatkan, ya silakan komentar kembali, silakan tulis ya, jangan sungkan-sungkan saudaraku ya. Nah, jangan sampai malu bertanya sesak di jalan. Kita mau itu gimana cara supaya kita sharing, karena kita sebagai manusia saling memberikan itu motivasi ya, saling memberikan motivasi masukan ya, karena ini semua demi saudara kita di Petani Wale. Jadi tolong saudaraku ya, yang belum nonton itu silakan di share ya, di share, dibagikan supaya teman-teman yang tidak sempat nonton bisa ada ilmu, bisa dipetik. Biar sedikit saudaraku, itu sedikit akan jadi bukit, dan itu nanti akan ada manfaat dan kita rasakan ya. Kalau jadi mohon maaf saudaraku, saya sudah agak panjang berbicara ini. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata salah, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Begitupun juga saudara saya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan itu jangan kita pendam, silakan buang. Tapi pikirkan dulu saudaraku, apa yang saya utarakan tadi itu bagaimana, tergantung dari saudara kita yang sikapi, sobat-sobat saya di lapangan tanpa terkecuali ya. Ya sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.